Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riyadul Badirah. Kita disebut Riyadul Badirah. Itu yang kalarang Syekh Muhammad Hasbullah. Namanya kalarang itu Syekh Muhammad Hasbullah. Berarti ditulis dan kita mungkin ngomong terjemah Riyadul Badirah dengan Kiai Haji Misbah bin Zainul Mustafa Banilah. Itu yang terjemah kita lagi yang ada garis itu terjemahannya dari bahasa Jawa itu kan ngarang kan berat dari Misbah Mustafa dan Misbah Banilah Tuban ini rayine Nabi Sri Mustafa. Nabi Sri Mustafa itu abai ya Mustafa Bisri lah mus berarti Nabi Sebangku Pali Kusmus. Sri Mustafa itu abai Nabi Sebang ya Bisri Mustafa bin Zainul Mustafa. Zainul Mustafa itu baik Kusmus dan Tuban itu Tubi'a ala nafaqati maktata al-balagh banilan. Di percetakan al-balagh dan memang dan percetakan dan pondok pesantren namanya pondok pesantren al-balagh Tampil Pembrio itu badannya Bayi Ridwan Komando Moro Sepaya Bang Misbah. Dan Bang Misbah itu terkenal aktif menerjemahkan beberapa kitab-kitab ke bahasa Jawa termasuk tafsir barang Bisri Mustafa kan tafsir Al-Ibris di model Jawa Bekon dan Bang Misbah itu terjemah tafsir Quran. Tafsir namanya tafsir Al-Iqlil. Nah pengarang ini ya Syekh Muhammad Hasbullah kan Arab kalau dia berarti itu Arab itu nyerat sebenarnya Syekh Muhammad Hasbullah Al-Makki asli dia Mesir. Di kurun-kurun 900 awal lah ulama ini bukan ulama salaf sanes tapi di kurun-kurun Bahasa Asy'ari terus itu di bawah 900 pinter lebih berapa 900 pinter adalah 1900 dari sangat masih 100 tahun yang lalu lebih dari 200 tahun. Kita memiliki isinya ke ilmu tauhid, fakih, dan tasawuf. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi di kamu pulau waos kami til awal mandap dan bahas itu sangat sampai waos biasa. Oke, itu di bawah semua pakai. Kemudian kalau aturakan penjelasan awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji usul kelawan nyebut asma Allah. Ada yang maknanya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji usul kelawan nyebut asma Allah.
Keratan piyambak di konteknya ngaos Bismillahirrahmanirrahim ngawiti ngaji. Saya memulai mengaji dengan menyebut asma Allah. Kersane apa? Kersane ngaji ini berkah. Karena setiap kebaikan atau setiap sesuatu yang penting yang tidak diawali dengan Bismillah itu kurang berkah atau bahkan tidak ada berkahnya. Termasuk ngaji itu perkara penting. Ini ngaji Bismillahirrahmanirrahim ngawiti ngaji ingsun kelawan pun asma Allah. Menawi jenengan ajeng dahar berarti maknane bismillah ngawiti mangan sapa ingsun kelawan pun asma Allah. Ajeng nunjuk bismillah ngawiti ngombe ingsun kelawan pun asma Allah. Ajeng tilem maos bismillah ngawiti turu sapa ingsun kelawan pun asma Allah. Ajeng mlebet WC mau lah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ngawiti mlebu WC soto ingsun toilet lawan berasma. Karena ini mlebu WC itu perkara penting untuk buang air kecil atau buang air besar. Jadi semua perkara yang penting niku lek boten diawali bismillah niku atok dan nanti atok akbar kurang berkah. Tapi dia konten itu betul mutlak, betul semua harus bismillah. Jadi dengan sholat itu penting ibadah. Itu betul usah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar betul usah langsung Allah Akbar. Kecuali dengan sadarnya Allah Akbar mau surat An-Nas. Kadang-kadang ulama sedawuh sadurunge takbiratul ihram itu kan maca surat An-Nas berkat diganggu setan. Dan itu maca surat An-Nas ini diawali kali bismillah. Tapi lek ajeng salat itu boten disunahkan bismillah. Jadi langsung Allah Akbar. Bismillah itu pas Fatihah niku. Arep dikir nggih boten usah bismillah. Ya dikir kan boten usah bismillah. Bismillah napa? Pada salat kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung astagfirullah. Kita usah bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Betul sunnah, betul sunnah. Termasuk nawas Quran itu disunnahnya bismillah. Kecuali surat Taubah, maka itu 10 atau surat Taubah, maka pasti tidak bismillah. Yang terjadi ini haram mengawali membaca surat Taubah atau surat Taubah juz Allah dengan bismillah hukumnya haram. Enten sing dawuhne namung makruh. Termasuk di perkara sing haram dan larang diawali dengan bismillah. Ajeng glendeni bismillah apa kita awali glendeng menika katiwaosan malah dadi haram. Ajeng nyolong bismillah, ajeng judi bismillah, termasuk di perkara makruh itu harus bismillah. Untuk merokok yang perlu asli bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi mana ya bismillah itu tergantung konteks kata kawai di ngaji di dalam ini bismillah ngawiti ngaji ingsun kalau menyebut asma Allah. Nah Syekh Muhammad Hasbullah ngarang kitab ini kita tinggi bismillahi ngawiti ngarang kitab sopo ingsun kalau menyebut asma Allah. Kersane apa kersane kitab karangan itu terus kitab sing barokah. Barokah itu tambah hati. Ar-Rahman sifat Allah Ar-Rahman kan walas asih dalam dunia akhirat Ar-Rahim kan turkan apa jenenge walas asih dalam akhirat Alhamdulillah kabeh puji lillah iku kedhi Allah Rabbil alamin kang mangerani wong alam kabeh. Wassalatu ala utawi rahmatan wassalamu keselamatan ala sayyidina iku muga tetep ing atase bendera kita, junjungan kita, pimpinan kita Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad. Sifat kanjeng Nabi sayyidil mursalin kang dadi bendera pemimpin, kang dadi bendera kabeh utusan. Wa ala alihi atas keluarga kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabat kanjeng Nabi Muhammad ajma'ina sakabehane wa tabi'ina wa kang padha manut kabeh lahum maring ashab wa sahbihi lahum maring ashab
utawa sahabat utawa sabi biisan kelawan gawe bagus wilayah bidin itu mengkomarin dino pembalasan amal yaumidin ku yaumil jaza. Ini kados ayat Fatihah ke surat Fatihah maliki yaumidin dan sing maos maliki yaumidin dan sing maos maliki yaumidin. Kita mau tunggu Imam Asyid di bawah Hafiz. Jadi cara dan si maos maliki yaumidin itu akan disalahi. Kadang dia itu mergo boten ngertos ngoten iki cok nyala-nyala. Padahal mergo gak ngerti ini. Dia itu enten ulama agung, itu lek maos al-kafir itu gak padha nyambah. Biasa lek maos surat al-kafir itu sing terakhir kan lakum dinukum waliyati. Dan yang mbak riwayat Imam Asyid ngoten waliyati. Tapi enten ulama qurra itu, qari itu mau sih lakum dinukum walidi kan ya betul fathah. Wah itu sing gak ngerti bener ulama. Ya coba Quran dulu. Belum masyaallah. Yang tiga nyalah nih. Itu sih disalahin itu ulama besar, alim. Senyalah nih gak ilmu, adalah itu. Padahal sakit diwaca waliyati, sakit diwaca wali. Ila yaumidin itu kemarin dino pembalasan amal. Setelah bismillah biasa ya terus tradisi para ulama nah kitab itu urutan bismillah, alhamdulillah, sholawat, salam. Urutan mesti ngoten. Kadang itu kita dari syahadat kali bismillah, alhamdulillah, syahadat kali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dengan bahasa itu sebetulnya syahadat kali lajeng sholawat salam. Jadi alasannya macam-macam. Kalau Bismillah alasannya kan wow, setiap perkara penting yang tidak oleh Bismillah itu betul berkah atau berkah. Termasuk di tafa'al waqid tidak bil Quran. Quran itulah awal ayat kan Bismillah. Nah, jadi setelah Bismillah itu Alhamdulillah, Alhamdulillah itu dari Quran kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Fatihah dulu kan setelah Bismillah kan Fatihah. Karena ini kitab syariat, kitab ilmu syariat, semua kitab itu induknya di Quran. Makanya kitab-kitab para ulama itu derek penginduk kitab itu kitab Al-Quran. Karena Al-Quran setelah Bismillahirrahmanirrahim itu menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, maka kitab-kitab para ulama pun dan setelah Bismillah mesti Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk yang alasan di dari hadis kanjeng Nabi setiap perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah itu kurang berkah. Setelah hamdalah lajeng sholawat salam. Nggih, berkopian mbak itu saged kados mekaten nggih jasane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maupun lewat penutup kita harus jawab Bismillah, Alhamdulillah, sholawat. Kau penutupnya gimana? Dan penutupnya bisa juga sholawat. Katus tubuh gimana? Dan tubuh itu Bismillah, terus Alhamdulillah, Rabbil alamin, Alhamdulillah, Fir'aun, Kafir, Masindah, apa dengan sikot yang lain pokoknya dan puji Allah. Terus lanjut sholawat. Sholawat itu monggo ajeng ujian, ajeng apa, ajeng larian, pokoknya dan sholawat itu tentang waktu terus inti tumone nopo jaluk akan ngapura tentang sepa berdiri dari ya warham akan lebih sobiro nopo dengan anak ulama baik dan nabi duriatin Allah terbukahu jaluk keselamatan dari akhirat Allah inna nasrul afal fi dunya dan akhirat nopo ajin tuh satu jagat robin adil itu dan terus setelah itu subhana rabbika wa sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tutupe kalau tubuhnya itu dikai hamdalah, kalau tutupe hamdalah itu etika dalam berdoa.
Ojo langsung angkat tangan langsung nuwun secara adab. Kira kalau dia nuwun sumbangan ngoten kok langsung lebu assalamualaikum kalau badhe nuwun sumbangan kan dasar resilien lah kalau bahasa ada kotina ini. Boleh jadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Tuhan dan sholawat salam semoga bahasanya MC dan sholawat salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada pimpinan kita junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin para utusan, juga kepada keluarganya dan sahabatnya ajma'in semuanya sedangkan itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Dan semua sahabat semuanya tidak ada yang dikecualikan. Jadi untuk membedakan antara ahli sunnah dengan kelompok ekstrim sing boten purun dungane teng sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, yaitu kelompok Syiah, tapi Syiah yang ekstrim. Syiah kan kita pecah. Ibu gak seneng kalian Abu Bakar itu mau Abu Bakar radhiyallahu anhu itu betul-betul malah laknatullah mereka karena dianggap Abu Bakar itu merebut kekhalifahan Sayyidina. Betul nama Abu Bakar, putrinya Abu Bakar diatur bisa dilaknat dengan Sayyidah Aisyah. Bahwa tersebut karena Aisyah. Betul-betul. Padahal Sayyidah Aisyah itu karena Kanjeng. Jadi kalau Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Fatimah dan itu takdir pol-polan itu si asing ekstrim tapi akhirnya kita berdebat itu. Tapi tidak sing wani melawan Amerika kan di Iran nih. Dengan kekuatannya itu Ayatullah Khomeini itu ke atas menguji keberaniannya meskipun beda akidah karena ini wow yang bagi kita itu lalu sudah wajah atau NU dalam itu dengan sholawat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kabeh tidak ada yang dikecualikan. Termasuk cirinya ahli sunnah itu lebih taraweh. Jadi ada cirinya ini kok. Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu wong Syiah kok ada itu. Radhiyallahu anhu ada itu. Tapi Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Al-Khalifatul Amr Syekh Abdul bin Umar bin Khattab, itu mesti dan itu caranya. Ahli sunnah karena semua sahabat khususnya ulama wasyidin papat itu ditulaknya ansal ridhani Gusti Allah. Jadi penting kata ajma'in itu penting untuk membedakan dari kelompok lain yang tidak mau mendoakan kepada semua sahabat, tapi yang didoakan hanya sahabat-sahabat tertentu khususnya yang terafiliasi kali Sayyidina Ali wa tabi'in dan terusnya sholawat salam sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, wattabi'in dan pengikut-pengikutnya dalam bahasa ini. Pengikutnya sinten, pengikutnya sahabat, santri ini sahabat. Jadi Kanjeng Nabi gadah murid namanya sahabat, sahabat gadah murid namanya tabi'in. Tabi'in ini udah tahu ketuk Kanjeng Nabi. Mulanya dari sahabat kan riak sing tahu panggil, tahu kumpul kali Kanjeng Nabi dalam keadaan iman meskipun hanya sebentar. Itu sahabat, tapi lagi betul tahu panggil Nabi itu kategorinya tabi'in. Meskipun hidupnya sezaman kali Nabi, tapi betul tahu ketuk Nabi di sana sahabat. Tapi cerita sekarang itu Ning bumi belum terkenal tapi terlalu terkenal itu tiga lagi yang spine itu West Al-Qarni itu kan sezaman kali kan nanti West Al-Qarni itu urip hidupnya itu di sezaman kan betul kok Kanjeng Nabi itu West laki lain betul jadi menangi zaman Nabi cuma betul tahu pagi karena West Al-Qarni itu teng Yaman Kanjeng Nabi teng Madinah betul tahu betul. Jadi sampai Kanjeng Nabi itu belum tahu betul
Kemudian kali sahabat Sayyidina Umar, mulanya Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat, tapi kategorinya tabi, karena tidak pernah bertemu dengan kanjeng Nabi. Dan jumlah sahabat itu kata, wallah alam, ada sidawu kanjeng Nabi itu wafat meninggalkan 124.000 sahabat. Jadi luar biasa. Makanya bukunya orang yang paling berpengaruh nomor satu di dunia adalah Muhammad. Kita masa Medina kalau makan nikah dengan Quran dengan dakwah Nabi itu sebelum Islam bukan karu-karuan kata. Itu Nabi Sidon itu meninggalkan 124.000 sahabat. Jika dari itu beriman itu dari Sidon menghubungi kanjeng Nabi tanpa dan lain. Jadi dakwah paling sukses itu didakwakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian terus tabiin itu pengen lebih ambak itu harus tabiin itu jauh karena itu jauh. Mulanya ini piyambak kalau panjenengan keantar kadun yo derek taklid dan ulama derek madhab sidang. Kebetulan kita itu madhabnya Imam Syafi'i. Ojo langsung buka hadis bahaya kadun konslet mungkin ilmunya gak nutut, ilmunya betul nutut. Ilmu itu kelas taklid derek sinten dalam bidang fikih monggo dari Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, monggo salah satu dari empat mazhab. Mungkin bidang tauhid kita dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi di wujud kita pokok di sini itu. Mungkin dalam bidang hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, dalam bidang tasawuf Imam Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, Abu Hasan Asy'ari dan karena kita terlalu jauh dengan kanjeng Nabi itu langsung hadis bahaya. Kita belum punya kapasitas untuk menggali hukum langsung dari hadis. Kita namun dari Imam Syafi'i pun gurunya kita kan kanjeng Nabi mengenai Imam Syafi'i guru terus guru depan itu sahabat Ibnu Umar itu muridnya kanjeng Nabi sembuh. Dengan bicara sangat dengan bapak mungkin dari maksud kita guru mana tekan Imam Syafi'i dan guru mana kita tekan Ibnu Umar tekan kanjeng Nabi tekan malaikat Jibril, maka Jibril tekan Gusti Allah. Itu sangatnya mutasyir. Jelas. Cuma kalau benar paham, dari masuk itu cara budu itu cinta mau dengan dan dengan sama-sama. Itu jelas dengan itu cara sama itu sembuh tekan Imam Syafi'i, bahkan sembuh sampai kanjeng Nabi dalam bidang fikih. Dalam bidang hadis pun lewatan itu. Lalu dari gurunya tekan Imam Bukhari, dari gurunya tekan sahabat, terus kanjeng Nabi. Watabi'ina lahum bi ihsan ila yaumid dan kepada para pengikut sahabat dengan berbuat baik sampai hari pembalasan. Amma ba'du itu mukadimah kita. Amma ba'du anakun sausikan kasbun itu wa basmalah hamdalah sholawat salam fahada kali iki mukhtasar itu kitab ringkes, itu kitab sing ringkes cilik dan terjemahnya bahasa dan misbahnya paling nggak nenten. Jadi di kantor itu kan berkuat terjemah Jawa nih. Kalau orang melihat bagiannya buat kitab ringkes, kitab yang ringkes. Sebab sopo kitab niki fi usulid ini yang dalam nerangake masalah pokok yang punya usulid itu dalam tauhid. Jadi kita lagi membahas tentang tauhid. Dan tauhid mungkin ada sifat wajib, sifat Muhammad Allah, sifat wajib Allah, sifat wajib Rasul dan lain-lain. Wajib itu lan gembelengan itu
global min furuhi kang tetep saking pira-pira pang-pange agama. Furu'idin itu fakih. Jadi kita lagi menerangkan usuluddin, tauhid, wa jumlatun min furu'idin dan cabang-cabang agama secara global, bukan detail, detail kita kitab-kitab semua ambil. Ala madhabil imami, furu'i itu fakih, termasuk fakih di tasawuf. Ala madhabil imami anut ing atase madhabil imam. Diterusaken lagi. Ala madhabil imam Syafi'i anut ing atase madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sing fikih dalam kitab ini menganut atau mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i itu bisa orang mujtahid. Beliau luar biasa, cerdas luar biasa. Umur 7 tahun itu hafal Quran, umur 10 tahun itu hafal Muwatta itu karena Imam Malik itu sekitar 1000 lebih. Itu menurut salah satu keterangan dihafal oleh Imam Syafi'i itu dalam tempo waktu seminggu. Ngapalnya saya pintar benar kalau hadis Muwatta. Karena Imam Malik kan termasuk guru Imam Syafi'i. Mungkin layak lah. Dan kita betul layak. Berarti tentang hadis itu apa? Kalau semua dan apalagi nama malu ya kita pun tak usah kan tidak apa tapi dua dengan sih kalau malu kemudian mana waras mana dicoba tuh yang rasul itu atau itu yang rasul itu awal itu cuma ini apa cukup sempurna nama malu ya dan jangan hadisnya itu panjang. Si dia ke apa wah saya nggak mau bermadhab ramen dan Quran juga apa juz amma ke apa Imam Syafi'i itu tahun hafal Quran 10 tahun itu hafal kitab Muwatta berisi 1000 lebih hadis itu sosok seminggu menurut keterangan dihafalkan dalam waktu seminggu. Sinten bertanya sama tanggal saya bunjil seminggu dengan Musa saya pun ratus malah seminggu kan semua rambutnya paling seminggu semua tuane tapi semua panas sirahnya panas akhirnya rambutnya yang putih konten panas apa kemudian yang baru kelasnya takut terus ngaji-ngajinya kan ini awal ngaji kitab ini Shalom Taufik 30 Tabi'at 10 Qorib tidak bisa kita untuk menggali hukum langsung aku tak langsung ngaji Bulughul Maram langsung Sahih Muslim aku tak gali hukum diri bisa sesat menyesatkan karena tak punya ilmunya dan tidak ada ilmunya terus mustahil untuk hafal Quran hafal banyak hadis bahkan menurut salah satu keterangan seseorang bisa menjadi mustahid setelah Imam Syafi'i itu hafal 500.000 hadis itu hafal satu orang tidak boleh mengatakan ya mulanya ada sedawah pintu istihad itu tertutup punah betulnya dan yang menjadi kita pilih mustahid itu bermadab pun tak madab itu mawar. Jadi kita itu fakihnya mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Ya, perlu difahami bahwa fakih itu furuk bukan pokok, bukan prinsip furuk. Jadi ketika ada perbedaan, ajar. Jika kunut, jika yang kunut, itu furuk. Cara memahami hadisnya beda. Imam Syafi'i ikut hadis ini, sebetulnya itu kan ikut hadis ini. Padahal hadisnya riwayatnya kuatah teman. Termasuk sejini kalau Fatihah ini Bismillah, sejini Fatihah benar-benar Bismillah. Udah sebenarnya kabeh, tapi dengan daya cinta. Kebetulan dulu orang kecil dididik madhab Syafi'i, jadi ya Fatihah nggak Bismillah, tapi dia akan nyalakan dia yang Fatihah benar-benar Bismillah, karena kan gini. Mau jangan Bismillah itu Imam Syafi'i
Di kamar yang lain kok boten dia ada sebutan belas akan sifat bismillahir. Ini dengan usul haji mengawamu kok boten tahu belajar anu. Wong Indonesia salah apa? Jadi masalah Fatihah misalnya sih NU, aku salah. Fatihah itu istilah, ini kok kan lo gak ada istilah, kan ada istilah. Padahal madhabnya betul sami. Mekah saat ini, Madinah saat ini itu madhabnya dari Ahmad bin Hanbal. Sebagian Fatihah itu menggunakan kunutnya, subuh dengan kunutnya dari bawah. Dan dia kan betul kertas madhab. Jadi sebenarnya gak kayak kubur, sebenarnya gak kayak sebelah. Itu salah. Memahami salah memandang tadi. Boleh Imam Syafi'i niku lek coba dituntut nasabe niku tekan apa tempuh kali Kanjeng Nabi niku teng Abdul Manaf. Jadi Imam Syafi'i niku lah bukan nama asli kan nggih. Imam Syafi'i lah bukan nama asli. Sinten nama asli? Iya, Mas Pak, nama asli Muhammad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan nama nisbat. Idris bapaknya Muhammad bin Idris. Muhammad. Jadi yang beli itu berjalannya dia singkat Muhammad. Itu jarang, jadi kok terlalu mulai sampai 5 dan jarang. Jadi yang berikut itu bawa ada yang pintar kali kata puluh muncul, bawa jadi. Ada biasa jadi titik atau tak jadi ini jadi titik. Jadi yang ini Muhammad, Ahmad, Abdurrahman, boleh ni ngagem nama aslinya kan bingung nih. Anu Dawi Muhammad sih bingung. Akhirnya ulama-ulama ini itu lebih banyak itu penyebutannya itu lewat itu nama-nama bukan nama asli. Imam Syafi'i, Imam Muhammad Muhammad Muhammad. Tapi Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Syafi'i itu diambil dari kakek ketiga. Namanya kan Muhammad, kata bapak jenenge Idris kata bapak jenenge Al-Abbas atau Abbas duwe bapak jenenge Utsman duwe bapak jenenge Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, kakek ketiga. Lalu dijuluki atau dijenengi Imam Syafi'i itu diambil dari kakek ketiga dari Imam Syafi'i atau Muhammad bin tekan Abdi Manaf cuma tekan Hashim kan Nabi kan Muhammad bin Abdillah bin Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin saya repot ini. Lali ini bukan orang lali kan, tapi jadi manusia kadang lali. Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdillah. Wah, kita tekan Adnan, bagaimana mungkin kuatah. Angel, Usai bin Tillah bin Fihr bin Walid bin Malik bin Huzaimah bin Trikah kuatah. Jadi lagi dengan itu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jalur itu. Lagi Imam Syafi'i berarti Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Muthalib bin Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf itu dua putra papat. Muthalib, betul Abdul Muthalib, Hashim, Naufal di Syams. Sing Kanjeng Nabi niku dari jalur Hashim. Maka dia anak Hashim, Hashim dia anak Abdul Muthalib dia anak Abdullah, dia anak Kanjeng Nabi Muhammad. Imam Syafi'i niku lewat jalur Muthalib. Di mana dia anak Muthalib dia anak mana, dia anak Imam Syafi'i. Jadi, tentang Imam Syafi'i. Terus itu
apa yakin berusaha lupa. Cuma kadang itu dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal pucuk dalam beberapa hal terjadi perbedaan dan itu wajar karena perbedaannya masalah furu'iyah bukan yang prinsip. Nah sholatnya bodoh petang rokaat, asal petang rokaat, cuma perbedaannya tentang furu'iyah. Artinya dia bismillah sujud kayak gumet orang. Sampai itu ngarani sopan mukhtasar. Saya namai, saya beri saya ngarani ar-riyadul badi'ati fi usul dini wa ba'di furu' syariati. Ing aran riyadul badi'ah fi usul dini wa ba'di furu' syariah. Riyad itu maknanya pertamanan, jamaknya rawdoh. Dan itu taman, satu taman banyak taman itu riyad. Riyadul badi'ah itu indah, pertamanan yang indah dan yang menjelaskan usuluddin, pokok-pokok agama itu tauhid, wabak di furu'i syariati dan sebagian cabang-cabang syariat yaitu fikih dan tasawuf. Rojian harap minallah saking Allah yang faat itu paling manfaat sofa Allah. Jadi Syekh Muhammad Hasbullah mengarang kitab ini berharap dari Allah agar Allah memberikan manfaat dengan kitab ini. Tolabatal ilmi yang piro-piro wong kang ilmu untuk para pencari ilmu. Jadi dia ditungani kali ini. Lasi yamal mutadina apa maneh wong kang kawitan bidinau khususnya atau apalagi orang yang baru memulai belajar. Wa ayyu wajalan yen to ngadepaken sapa Allah ilahi maring mukhtasar iki roh badar rohina ing demene wong kang padha demen kabeh. Dan semoga Allah memberikan rasa cinta kepada orang-orang yang mencintai kitab ini untuk mempelajari. Jadi senang kok kabeh itu senang. Nah, kata saya Allah kok senang ngaji, insya Allah di ngaji itu pernah. Tapi kalau ngaji benar senang, wah sami dari Quran ini kan. Wah kok senang dari Quran, dari Quran sedih itu rasanya di pondok. Tapi Allah betul senang dari Quran, betul dari ulang biasa. Kalau dia senang HP kayak itu kan dia buat kalau ada sini hilang, ada bujurnya kalah dan bujurnya kayak nggak bobo seperti HP ini nggak kayak. Terus jadi hal yang bobo, apa tadi bobo itu pasang, mereka senang. Yang senang terus orang-orang itu, masya Allah, kadang mutolaah itu. Makanya terus sampai mutolaah itu sampai privatin itu kadang gede, sakit nemen terus. Dan terus sampai bersari. Jadi kan beribun ya. Yang orang buka terus ngatur bisa. Ngomong, tutup kitab buka HP ini biar. Orang jam itu sebentar. Seneng kan gitu. Malah nih harapannya sinten Syekh Asbuan itu agar orang-orang yang menyukai ilmu itu mau ngajar kitab lagi. Karena dari setiap orang itu gelem buka kitab, ngaji kitabnya dibaca itu sebagai pembukaan. Jadi nanti mungkin tutup puasa tengah-tengah masih cekap ditibalik gitu. Iklan bermaksud sosial adalah satu kelakuan yang itu wajib. Anak tulisannya dengan atasnya sahabat awal-awalan minal mukalafina kan tetap saking berbro mukalaf. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wajib bagi setiap orang yaitu orang mukalaf. Mukalaf itu muslim, Islam, balik, sudah balik, berakal. Ya diselari kali ini dari balik. Jadi jangan memang orang itu tersadar dari ciri. Orang bunga-bunga, orang mejo, dan kita pernah titik-titik, dan ngobrol biasa, rasanya kita ini baru balik. Jangan memang itu betul-betul. Kalau orang mejo itu diangkat kepong lah, itu diarui, terus itu cacili. Jadi kan misalnya ada putra, bertamu, keponaan, dia bunga-bunga mejo, ngangkat toples, itu apa dijani. Meskipun keluarga itu sanitasi alit, wah boleh cepat dibatik pecah jadi kan macam joli soalnya pun rusak ada itu tujuh lele ada apa jadi ada berada apa mas
cah cilik maklum nyambung. Sami ya cah cilik ning jero masjid buka kantor aja nguyuh itu apa dijalannya. Wah cah cilik gak apa-apa. Dene kan sing wajib ngepel. Dene gak apa-apa. Iki. Wong aku tawar aku nglidur, kok maneh bapak niku buku apa? Nglidur kan napa nggih? Jenenge napa bahasa sleeping protocol. Mlaku tapi gak sadar. Lebu sampe niku katoke pelora arep yo. Wong kula nggih mlayu wae. Ngelarane betul dosa wong nglidur kula tas repot ngepel. Bapake yo karpet ngoten niku nggih. Kuwi aja dicek. Karpet ngepel sak repotan piambak. Ngoten. Jadi wajib bagi setiap kalah itu kata 10 minggu berakal. Nopo sing wajib walau karena senajan ono sapa sakes hakikat itu budak meskipun dia seorang budak berdiri kan mardika. Nopo sing wajib apa ayat al-faid atau ngawerwi sapa sakes arkan Islam ing pira-pira Islam wal iman lan iman. Maklum nggih maksud apa? Untuk bisa berikut iman. Tapi itu ya. Kalau dalam video itu sosial apa sebenarnya eksperimen lah, eksperimen sosial karena saya merekam terus nakoi cacah SMA, SMP sebutkan hukum Islam ada berapa rukun Islam? Itu lima satu bingung sholat dan Islam itu muslim bukan muslim non muslim ke arah tapi hukum Islam bukan ngerti hukum Islam kabeh piro apa mawon hukum iman kabeh pinten apa mawon itu nggih pun nggih bahasane pagi sekolah apa kelas harus duduk Islam tak ngerti padahal itu wajib bagi setiap mukallaf itu mengetahui rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Mungkin semalu pelajarannya hari itu jangan coba kan ya. Masa ada dilewati kan ibadah. Fa'akan Islam mengkotai rukun Islam 105 atas syahada yang dalam senisira alla ilaha illallah al-an melawan dengan sebenarnya kelakuan la ilaha orang-orang mengiramkan hak wujud illallah Allah wa anna Muhammadan rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah itu bisa Allah membaca 2 kalimat syahadat wa tuqiman lan jenengaken sapa sira as-shalata salat mendirikan salat maksud mendirikan bahasanya bukan melakukan tapi mendirikan salat itu melakukan salat dengan memenuhi syarat-syaratnya, melaksanakan rukun-rukunnya, disertai melakukan sunnah-sunnahnya, sebaiknya menjauhi yang makruh-makruh dan harus menjauhi yang membatalkan sholat. Termasuk guyon itu adalah sholat kok bercanda itu sakit. Bahkan itu video itu nah sepuh, ada rotot sepuh, pas sujud terus sikilnya sih rotot, nah itu ganggu sikilnya baik gak terima, ganggu bisa titik karena nggak harus sikilnya di pas tahiyat itu loh, pas sujud kan sikilnya kan sakit, tengok dengan nah jadi sebenarnya kok sholat gak serius, kita kan kalau dengar tos lepotan itu badan sholat. Itu dari tupi mas sholat gini selamat sholat tapi dari tupi mas sholat belum dirikan sholat waktu dia zakat kemudian waktu dia nekani sopa-sopa zakat dan zakat nekani jadi aslinya kita itu memberi itu aslinya marani aslinya konsepnya zakat aslinya pas itu tinggal nih terus dengan bayar zakat fitrah dengan marani fakir miskin ini ojo fakir miskin itu tunda dia tak paling zakat itu kira pas soalnya bahasanya kita itu nekan gimana nih tribun panitia nih ya kemarin dengan orang nggak repot aslinya dipahami nih itu buat terundang aslinya kita itu buat ini waktu sumalan poso sopo siro Ramadan poso Ramadan waktu jalan haji sopo siro al-baita al-baitullah ini statok dalam puasa sopo siro bila ibarat baitullah sabilan akali kalimat haji ke Baitullah ke Ka'bah
Jika kamu mampu perjalanannya, ada ongkosnya, aman perjalanannya, ada alat transportasinya, kesehatannya sudah memenuhi syarat, wajib haji. Betul wajib. Kalau duit misalnya, ini betul kudu direwangi utang, cuma betul duit dari haji direwangi utang, ini betul wajib. Tapi kalau haji lah uang utang kan, haji sah, gugur kewajibannya, tapi betul wajib. Haji itu ini status bagi kalau memang mampu. Mampu betul-betul keharusan dimampu-mampukan betul, karena butuh biaya yang agak banyak karena mudah, jadi mudah 15 juta misalnya kalau tiket pesawatnya mudah, memang kali nanti terus tidak atau 20 daftarnya serampung terus jadi kita enak haji, mulai haji itu betul-betul morong betul-betul apa gitu dulu-dulu wah ternyata kayak mantu nih misalnya pulau kenal Mas Toha haji pulau si kenal pulau orang kelop pulau aja itu apa biar haji itu berarti dalam dulu tapi Mas Toha harus gak gawani rokan bener enak karena menurut tradisi mereka kadang datang daerah wetaran nanti kalau udah haji bahkan bisa menghabiskan biaya sekitar 70 juta. Oleh-oleh dulu. Ya, orang suka kan menang karena kan tidak letak boleh paling semua orang dulu. Nanti paling ada masjid tak dulu. Teman-teman buat saya kenal si Jin itu ngobrol orang ya dan oleh-oleh katanya kudu, ada kudu, dan lalu dikatakan wah. Bahkan ada yang sampai habis sekitar 70 juta di budal haji itu sakit itu dari sebuah nih pas malam kan sebagian daerah buat minggu dan sedangkan ya lebih cocok dari tanam ya luar bulan ini tahun ini kakak sih gagal haji baru sakit lunas mikir nih oleh sami itu betul lutut begini pokoknya mau haji aku betul-betul sami ini akhirnya akhirnya sampai ada himbauan dilarang dan diharap tidak memberi asul-asul dan yang bagi yang mau minta doa pulang haji maksimal 3 hari kita akan dirasa memberatkan bina haji itu bisa kira-kira apa daripada pengatakan keluarga kemudian dikatakan khawatirkan mungkin dari berfirman Allah yang satu kali istiqomah haji dan betul-betul di suwon dan betul di berbalik betul. Ada yang kita sudah berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.